Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasinya yang berlokasi sekitar 14 km di sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen di bagian utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah barat. Kabupaten ini terkenal dengan objek wisatanya yang beragam, yang tentunya menawarkan keindahan alam yang tidak didapatkan di tempat lain. Ditunjang dengan udara yang sejuk dan akses yang mudah semakin menambah daya tarik wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Destinasi pertama adalah Grojogan Sewu. Terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Air terjun Grojogan Sewu ini terletak di lereng Gunung Lawu yang berada sekitar 27 km di sebelah timur kota Karanganyar. Air terjun Grojogan Sewu ini dapat ditempuh dengan waktu 45-60 menit dengan menggunakan transportasi umum. Di gapura gerbang masuk Grojogan Sewu, Anda sudah dapat mendengar samar-samar suara deras air terjun yang pun. Di lokasi dekat gerbang masuk, Anda harus membayar tiket masuk dengan harga yang bervariasi, tergantung kapan Anda datang. Yang pasti, harga tiket lokal dan mancanegara berbeda ya. Meninggalkan loket, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam di sekitar yang tidak terkira. Di sekitar Anda terdapat banyak kicauan burung, suara air samar-samar, hijaunya pepohonan dan tumbuhan, ditambah dengan udara yang sejuk. Sudah pasti penat yang Anda bawa hilang. Wisata Grojogan Sewu ini memiliki luas sekitar 20 hektar dan menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Karanganyar. Destinasi berikutnya yaitu Taman Balai Kambang Tawangmangu. Taman Balai Kambang ini merupakan salah satu objek wisata yang sudah ada sejak zaman dulu dan merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Taman Balai Kambang Tawangmangu ini walaupun tidak terlalu luas, namun mampu menyajikan suasana yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga ataupun teman. Dengan pepohonan pinus yang berumur puluhan tahun dan didukung oleh hawa yang sangat sejuk. Perjalanan dari Solo ke tempat ini cukup memakan waktu sekitar 45-60 menit saja dan bisa menggunakan transportasi umum jurusan Tawangmangu. Untuk biaya masuknya sekitar 20.000 per orang. Dan di Taman Balai Kambang ini dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya tempat parkir yang luas, studio mini, kolam renang, toilet, musola, restoran, bahkan penginapan. Namun, saat ini untuk arena bermain digantikan dengan Taman Miniatur Ikon Dunia, di mana Taman Miniatur Ikon Dunia ini sangat cocok dan menarik untuk para pengunjung yang gemar berfoto. Destinasi berikutnya yaitu Bukit Mongkrang. Bukit Mongkrang sendiri terletak di sisi selatan Gunung Lawu yang berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Letaknya sendiri tidak jauh dari basecamp Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu dengan ketinggian 2194 mdpl. Bukit Mongkrang sendiri memiliki jalur dan trek pendakian yang cukup mudah. Dengan jalur yang landai dan lebar, tidak sulit untuk bisa mencapai puncaknya. Dengan begitu, Bukit Mongkrang dijadikan sebagai destinasi anak muda yang suka pemandangan dari atas bukit. Destinasi berikutnya adalah Bukit Sekipan. Objek wisata ini memadukan konsep wisata kekinian dan wisata keluarga, sehingga sangat cocok untuk dikunjungi oleh seluruh kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Karanganyar, hanya sekitar 24 km dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Fasilitas yang ditawarkan pun banyak, mulai dari musola, lahan parkir, toilet, bahkan penginapan. Destinasi yang berikutnya yaitu Kebun Teh Kemuning. Kebun Teh Kemuning ini merupakan kawasan perkebunan teh yang berada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Hal yang menarik dari Kebun Teh Kemuning ini adalah pesona alam yang indah dengan lereng gunung yang berbukit-bukit dan udara pegunungan yang sejuk. Kebun Teh Kemuning ini terletak di Desa Kemuning,
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Udara sejuk dengan suhu rata-rata 21 derajat Celcius di ketinggian antara 800 hingga 1500 meter di atas. Destinasi yang berikutnya adalah Tahura. Tahura atau Taman Hutan Rakyat ini merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi satwa alami maupun buatan, guna kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, pengetahuan, dan pendidikan. Tahura juga dijadikan sebagai fasilitas yang menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Tahura ini berlokasi sekitar 1.200 mdpl di kaki Gunung Lawu, Desa Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Sebagian besar jalannya berupa tanjakan, hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi dan tidak tersedia transportasi umum. Tiket masuknya juga masih terjangkau, antara Rp2.500 untuk anak-anak dan Rp3.000 untuk orang dewasa, serta Rp20.000 untuk turis mancanegara. Tahura juga menyediakan fasilitas seperti aneka satwa, taman bermain, situs Cemoro Bulus, Sendang Raja, Gua Angin, Jembatan Merah, dan masih banyak lagi. Selain itu, Tahura juga menyediakan bukit perkemahan dan pendopo bagi kalian yang ingin memiliki agenda kegiatan di alam. Objek wisata yang selanjutnya adalah Sakura Hills. Sakura Hills ini berlokasi di Jalan Tawangmangu Magetan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Objek wisata Sakura Hills ini menawarkan pesona Gunung Lawu dengan perpaduan nuansa Jepang. Sakura Hills ini memiliki luas sekitar 12 hektar dengan beberapa bangunan yang tumbuh di antaranya berupa taman pemandian air panas, Taman Jepang, Taman Sakura, Super Camp, dan masih banyak yang lain. Aksesibilitas yang dipunya pun terbilang cukup mudah karena sudah mempunyai akses jalan yang mumpuni dan bisa dilewati oleh transportasi umum. Destinasi yang berikutnya adalah Candi Sukuh. Situs Candi Sukuh terletak di Kelurahan Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Situs ini dibangun di atas lahan seluas 5.395 meter persegi. Situs Candi Sukuh merupakan candi Hindu yang berlokasi di area Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Sukuh yang terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian kurang lebih 1.185 meter di atas permukaan laut. Aksesibilitas ke Candi Sukuh cukup sulit dengan medan jalan yang berkelok dan menanjak, dan aksesnya jalan yang kecil membuat bis besar tidak dapat masuk ke area ini. Candi Sukuh sendiri berjarak sekitar 20-30 menit dari pusat kota, dengan fasilitas yang ditawarkan sudah cukup lengkap seperti musola, warung di sekitar objek wisata, dan juga toilet umum. Destinasi berikutnya adalah Candi Ceto. Candi Ceto ini merupakan salah satu objek wisata candi yang berada di Kabupaten Karanganyar, yang terletak di Desa Pegunungan, tepatnya di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Candi ini bercorak Hindu yang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.500 mdpl dan memiliki iklim tropis dengan suhu sekitar 16 derajat Celcius. Dan di sekelilingnya terdapat berbagai macam perkebunan, sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti musola, WC umum, tempat parkir, dan pos pusat informasi. Candi Ceto ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Karanganyar, akan tetapi aksesibilitas yang dimiliki masih cukup sulit. Waktu tempuhnya juga memakan waktu yang cukup lama dengan jalanan yang begitu menanjak dan berkelok, sehingga tidak ada transportasi umum untuk bisa mencapai area ini. Destinasi berikutnya adalah Bukit Paralayang. Bukit Paralayang sendiri merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Karanganyar yang menyajikan wisata alam berupa pemandangan alam perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300 mdpl yang bersuhu sekitar 16 derajat Celcius. Objek wisata ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan alam, akan tetapi di waktu tertentu kita bisa melihat orang-orang yang sedang latihan olahraga para layang di bukit ini, sehingga hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sarana dan prasarana Bukit Paralayang cukup lengkap, seperti terdapat musola, warung, WC umum, tempat parkir, wifi area, dan sedang dibangun masjid di sini, sehingga semakin mendukung perkembangan objek wisata ini. Destinasi berikutnya adalah air terjun Jumok. Air terjun Jumok ini merupakan wisata andalan di Kabupaten Karanganyar, dan objek wisata ini berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, atau sekitar 41 km dari pusat kota Solo. Air terjun ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dan tiket masuknya terbilang cukup murah. Untuk melihat air terjun ini, kita
kita perlu berjalan sekitar 150 meter dengan diiringi udara air yang sejuk, di mana terdapat pepohonan yang rindang dan mendengarkan suara air terjun yang jatuh. Selain itu, air terjun Jumuk sendiri sudah dikelola dengan baik dan terdapat fasilitas seperti tempat makan, musola, kamar mandi, permainan anak, serta kolam renang. Air terjun Jumuk ini telah dibuka secara umum sejak tahun 2004, dan air terjun Jumuk ini tidak terlalu tinggi, namun tetap memancarkan keindahan alam khas wisatanya. Konon, tiap pukul 10 pagi muncul pelangi di air terjun ini. Destinasi berikutnya adalah Mongkrang View. Mongkrang View sendiri merupakan objek wisata yang berada di area Cemuru Kandang, dan objek wisata ini tergolong sudah cukup lama, di mana terdapat fasilitas untuk berfoto, musola, kamar mandi, tempat duduk untuk bersantai, dan area bercamping. Tiket yang perlu dibeli untuk masuk ke area Mongkrang View ini cukup murah, yakni 10.000 per orang, dan tiket motor sebesar Rp2.000. Selain untuk camping, terdapat harga yang berbeda, namun masih tergolong cukup murah, di mana untuk camping kita memerlukan pemesanan terlebih dahulu terkait waktu dan biaya camping. Lokasi ini sebenarnya cukup menarik karena terdapat arena outbound, bermain ATV, dan tempat bermain anak. Pemandangan yang bisa dilihat dari sini pun adalah Gunung Lawu yang terlihat sangat jelas ketika tidak ada kabut dan perbukitan di sekitarnya. Di sini juga terdapat warung makan sebelum pintu masuk, dan menu yang ditawarkan sangat beragam. Destinasi berikutnya adalah Sondokuro. Sondokuro ini merupakan sebuah tempat wisata di Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini cocok untuk berwisata bersama keluarga, dan hal ini memang sesuai dengan konsep wisata yang ditawarkan. Wisata ini berlokasi di tempat yang sejuk dan memiliki berbagai macam wahana serta fasilitas wisata yang cukup lengkap. Selain itu, objek wisata ini juga dekat dengan air terjun Grojogan Sewu, dan nama Sondokuro sendiri diambil dari sebuah nama desa. Legenda masyarakat sekitar menyebutkan bahwa konon ada dua orang yang bernama Kiai Sondo dan Kiai Koro yang bertarung selama 40 hari 40 malam di tempat ini. Destinasi berikutnya adalah Astana Giribangun. Astana Giribangun ini adalah sebuah museum bagi keluarga Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto. Kompleks makam ini terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 660 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Girilayu, Kecamatan Mateseh, Kabupaten Karanganyar. Makam ini dibangun di atas sebuah bukit, tepatnya di bawah Astana Magadeg, di mana kompleks makam para penguasa Mangkunegaran, salah satu pemecah Kesultanan Mataram, dan Astana Magadeg ini berada di ketinggian 750 mdpl. Selain bangunan untuk pemakaman, terdapat 9 bangunan pendukung lainnya, diantaranya masjid, tempat peristirahatan bagi keluarga Soeharto, kamar mandi bagi peziarah utama, tandon air, gapura utama, dan masih banyak lagi. Di bagian bawah juga terdapat ruang parkir yang luas, dan pada masa Soeharto berkuasa, ini adalah area untuk puluhan kios pedagang yang berjualan souvenir di sekitarnya. Destinasi terakhir adalah air terjun Parangijo. Air terjun Parangijo ini terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Karanganyar. Konon katanya, air terjun ini memiliki sebuah cerita yang cukup menarik untuk disimak dan didengarkan di samping air terjun yang berbunyi merdu. Ada yang bilang, jika tidak mengenal maka tidak sayang. Sebelum berbagi lebih jauh, maka langkah lebih baiknya wisatawan mengenal lebih jauh tentang asal-usul tempat ini. Namun, sejak COVID menyebar di Indonesia, hingga Minggu 18 Oktober 2020, tempat ini sepi dan sudah tidak terlawat lagi, sehingga semuanya terbengkalai.